Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angguna Pertanyaan. Ono pertanyaan. wede itu. Terus Angguna saya maksud ada menegada ram itu. khaddam. 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 Cak maturan kan? Panglakoh. Panglake. Khaddam. Mengabdi. Khadimun yang mengabdi. Khaddamun orang yang melakukan pengabdian. Ya, khaddam itu biasanya terdiri dari bangsa jin. Dan mohon bangsa malaikat ya tergantung orang. Mohon kati kanjeng Nabi ya jelas malaikat. Atau orang wali tingkat tinggi jelas malaikat. Orang wali jelas lah. Tak kira jin akan terbakar. Dengan jeria. Jadi khaddam dia pelayan. Orang kita tak usah. Tak kira dia ada mau tak usah. Karena celakar benda malaikat hafal tuh istilah. Waktu malam ya 10 malaikat. Waktu siang 10 malaikat. Sakapin orang. Tambah boleh ki korin ya kan. Korin bangsa malaikat si membisikkan tentang kebaikan. Ada korin yang membisikkan tentang kejelekan. Jadi hadam itu adalah intinya amalan. Berasal dari karena mengamalkan sesuatu. Ada riyadhah sesuatu. Ada riyadhah tertentu maksud engkau. Berarti berriyadhah. Sekerja riyadhah latihan wirid. Biasanya dilakukan oleh orang ahli-ahli hikmah. Itu pada perempuan. Jadi harus bertapa istilahnya. Harus atangi. Harus tidak tidur sekian malam. Dimulai hari apa, jam berapa, berakhir tanggal berapa, hari apa, berapa lama. Puru dikipas pisan di hadda. Maksudnya dari rumah boleh. Asal usul haddam kan itu apa? Asal usul lah. Ki pertama dengan dan haddam nih. Masalah. Ada mereka guna ujian. Kangkui orang yang mengamalkan sesuatu akan menguji keikhlasan. Bi pangeran every ujian istilah. Contoh ayat kursi. Ketika diamalkan ada cerita orang. Ketika diamalkan 90 hari, maka malaikat akan mendampingi terus menerus. Kemudian mencapai tirakat mengamalkan 45 hari itu akan datang nanti jin yang mau mengganggu, mau menawarkan, barangkali mau jadi dukun. Orang-orang semuanya akan dijadikan sakit semua misalnya, supaya nanti bisa datang lamat, bisa mimpi. Kalau kamu ingin sembuh, pergi ke dukun itu misalnya. Nah, kemudian setelah mau dengan iming-iming seperti itu, ya bisa. Nah, apa yang rugi? Apa sih rugi kalau ben-ben dan foto hatem? Ya kan? Ada kan beruntung rugi nah. Jadi jika kita berniat karena zikir, hanya cinta kepada Allah, zikir kepada Allah, niat taqarrub kepada Allah, niat musyahadah kepada Allah, ya. Niat mahabbah kepada Allah. Tak ada amalan saya gila tak ada. Nah, ketika ada niatan masih Allah, ya masih Allah kan sesuatu selain Allah. Contohnya materi, ingin dipuji, ingin hebat, ingin jalan di atas air, ya kan? Ingin terbang di udara, ingin ngambil uang gaib, ingin kebal, ingin mengusir
mencabut mencabut ilmu, mencabut penyakit. Itu dunia semua itu, dunia. Nah, itulah yang mempengaruhi keikhlasan kita. Nah, jadi kita itu mengadakan ritual sampai melakukan tirakat, atarakat, pan puluh bahkan sepak puluh bude 100 hari, berdepan berpantauan tirakat apa sesiang malam bude sekitar 6 tahun, 7 tahun, belum tahun. Tujuan apa gitu? Innallaha la yanzuru ila innallaha la yanzuru ila ajsamikum ila suwarikum wala ila ajsamikum. Kan benar kan? Allah tidak melihat kepada rupamu dan bentuk tubuhmu. Walakin yanzurullah ila qulubikum. Tapi Allah melihat kepada hatimu. Boleh. Wa niyatikum dan niatmu. Nah, niatnya sing amal lagi apa? Jadi selama masih ada niat kematerian, apa saja materi masih Allah. Segala sesuatu selain Allah. Itu materi. Kehebatan materi kan. Keduniaan materi. Masih Allah itu materi. Nah, itulah yang mempengaruhi keikhlasan kita dalam mengamalkan sesuatu amalan. Contoh. Setiap ben takok ke apa misalnya ben aja Binggulan, Sungai Merah, Kajuan Raja, apa? Sungai apa? Sungai apa? Misalnya. Coba deki tak oleh melakukan zina, tak oleh riya, karena mon pesan melakukan zina deki maka sal ruasan bekal ngalotor. Seluruh ruasan di jari-jari kita ini akan hilang satu persatu, copot. Jadi pas tak melakukan zina, iya kan? Okay. Takok apa? Takok apa sih? Takok ke Allah apa takok ke perbuatan? Takok Allah. Abang ni saya tak melakukan zina. Meleng aja saya. Kan saya banyak. Takok apa tu? Takok ke perbuatan atau hancur? Berarti benih takok ke Allah kan? Nah itulah saya maksud mengurangi keikhlasan. Jadi kita tidak menjauh kita menjauhi zina, menjauhi perbuatan zina. Benih yang kena takok ke Allah, tapi yang kena takok ke perbuatan. Nah, itulah tanda suatu ketidakikhlasan kita dalam mengamalkan sesuatu. Iya kan? Paham? Nah, jadi terus semakin aspek sengocak tak kelar ka mengamalkan pas bisa begini dengan rumah. Lah, makanya kan kok boleh jangan segala. Contoh, puasa Senin Kemis. Yasin Fadilah. Arab orang apa Senin Kemis mak apa punya ringki. Lagi. Lah. Kan jangan kau segala. Walakin yanzurullah ila qulubikum wa niyatikum. Tadi niat dah. Pangeran lebih tahu apa niat orang yang sama nyemakkan kau anda ya kan. Iya kan? Mak bisa begini enggak itu? Akan ada niat soal lopon. Karena amalan kan puasa Senin Kemis. Kan sunnah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tak gila. Apa? Kanjeng Nabi jadi niat takarrub ke Allah. Ingin mendekatkan sama Allah. Ingin mendekatkan kepada Allah lewat berpuasa. Asatinya kita mendekat kepada Allah. Lewat apa? Kan benih mau mendekat kepada Allah. Keng andi tujuan sini benda. Ya tak bisa. Nah, apa sih merusak? Niat. Maca ya Latif, niatnya besar. Maca ya Wadud, niatnya besar. Kan banyak kan? Anak kenapa? Karena apa kan? Karena kan itu nyari ya siapa mana? Nang yatta saya benda sekoca ruhul a'la. Roh setengki sasanga jin kapi. Ada jin kapi sasanga. Tong 2 3 sampai sanga jin. Nah, yang mengamalkan Asmaul Husna hadda Maria. Sing malakiriya sekian jumlahnya kalau bentirakad daya. Ada bukalan di hadda Maria. Nah, itulah yang bisa mendatangkan keajaiban-keajaiban. Bila andi tujuan sini benih berarti tujuan apa?
Ya kan? Tujuannya apa kan? Kan tak ikhlas. Terus ya. Terus kaya, terus ingin sakti, ingin kebal. Kan lah ada ya tujuannya. Jadi saya merusak. Merusak ini. Seandainya kita melakukan apa ya, membaca hizib, hizbun nasr, hizbul autad, hizbul kaf, hizbul apa dan sebarang hizbun apa ya, dan sebarang Pada bagus kayak gitu. hizbul hirzi. Ini bagus selama diniatkan untuk zikir dan takarrub kepada Allah. Ketika diniatkan punya hadam, nah itulah cobaan. Bisa kan dibedakan? Aduh. Jadi puput. Jadi abah ki montak karena andi keinginan tak kira ingat ke pangeran. Sedangkan orang pikir itu. Ini contoh ke Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin bin Abdullah Al-Mubarak. Dia kan mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Ketika eja habisin setong dukon ngantri. Dori saking khur ngantri. Kun aja habis kaki Sahibul Wafa, enggak dibacain. Enggak dijampi-jampi. Ternyata hadamnya luntur, pulang enggak ada orangnya habis. Nah, kemana? Terbakar dengan sendirinya. Bukan karena dicabut oleh Sahibul Wafa, bukan karena dicabut, karena memang tercabut. Mengapa tercabut? Aura enggak akur. Aura enggak cocok ya kan. Jadi Syekh Hizbul Wafa dimensinya adalah malaikat, hadam malaikat gitu. Saya orang saja habis dimensinya atau auranya jin. Oke, benar. Apa boleh roh sufla yang dipakai nanti? Kadang beda roh sufla, beda roh olia jin bagus. Para do pak tingkat malaikat yang kun pakun ki lece kan je lama jin. Kai hadda mau datang besar sekejuta sekecil datang. Bis simsalabim sekecil. Bis. Nih wareng andi karomah. Padahal karomah lain. Mukjizat karomah maunah lain. Lah mau menanding kehebatan orang punya mukjizat karomah maunah. Beda boleh ngakui ruh sufla, ruh yang rendah. 9 juga. Kalau ngamalkan ini, Quran ini dirubah begini akan begini. Kalau ayat ini dibaca begini, dirubah-rubah kan murtad kan. Maka ruh sufla nanti yang jadi teman. Makanya tukang sihir. Jadi para tukang sihir, tukang tenun kan ke beja Sarongnya. tukang tenun. Nah, para dukun. Ya. Nah itu semua hadamnya adalah ruh sufla. Jin-jin tingkat tinggi yang paling jahat, paling murtad, nggak kenal Nabi, nggak kenal syahadat, nggak kenal Islam, nggak kenal Quran, nggak kenal sholawat, paling murtad. Makanya semakin murtad, maka semakin hebat, semakin baik, semakin kayak mukjizat. Karena ya itulah supaya bisa membedakan apa gunanya hadam. Terus boleh gunanya saya hubungan dengan hadam. Ini penting dibicarakan karena ini sedang ngetrend. Sedang banyak orang nonton di YouTube seakan-akan sudah jadi orang hebat. Nah, tujuannya itu apa? Kan materi semua. 3 yang menonjol. Tahta, harta, wanita. Tahta sebagai gambaran bahwa supaya diagungkan. Ya, mendapat hati di masyarakat orang hebat. Tahta atau kekuasaan. Tahta, harta. Kan dari kekayaan. Seakan-akan apa ya? Cek bunga cantik mas. Seakan-akan cek peraka. Seakan-akan sangat gembira dengan kekayaan. Padahal itu adalah ciptaan Allah.
ciptaan Allah yang tidak pernah dilihat oleh Allah semenjak dia diciptakan adalah dunia. Ternyata itu yang dikejar-kejar. Jadi harta, tahta, wanita. Lah iya, mula punya ABC. Kan nek bini kapi kayak itu ni no. Mantan dia ABC kayak itu dah boleh. Ya. Eh, Aduh. terus gue nih pernah mengikuti perguruan kayak itu. Kini ke 100 terus sakti dan kejar. Bu. Terus suruh 40 tuh ngareh 40 malam nih ke Surabaya. Terus mau tes dan nggak sih. Mote. Oke. Kayak aku kah? Aku ke kunde nih. Boleh sih ngebleng ya. Apa sesiang malam taan. Boleh kan? Oke. Puasa ngebleng, puasa terus menerus. Sehari semalam intinya. Sehari semalam. Itu sesuai apa enggak dengan syariat? Apa sehari semalam tidak dibenarkan oleh agama? Tapi kan ini kayak ndak pernah gitu. Malam-malam pun neng anu kerisa. Asmaul senangin. Ced Asmaul Husna ada berimbunnya itu. Ced Asmaul Husna. Tapi coba karena apa kan? Karena niat. Seandainya karena takarrub maka nanti yang akan memancar adalah sinar keilahian, ya kan? Karena sudah ditercemari oleh niat-niat keduniaan, kebendaan, kehebatan, harta, tahta dan wanita, maka yang timbul nanti godaan, setan, jin yang sedang menipu. Asyaitonu, ya, gimana ya? Lewat dari Quran. Jadi mereka itu diiming-imingi karena setan berbagai macam cara dipancing manusia itu supaya bisa tunduk kepada setan. Inna kaitasyan kana dhaifah. Iya kan? Thank you benar. Beras segini kan. Iya, jadi tak oleh norak. Jadi pesan kang kui para dukun sudah berhenti aja. Ya para dukun berhenti. Sudah amalkan amalan yang baik-baik saja dengan cara-cara yang baik dan dengan niat yang baik. Qaulun wa a'malun wa niyatun wa mutabiqun lisunnah. Jadi empat syarat. Setong. Amalun, amalnya enggak menyalahi syariat. Qaulun, perkataannya yang dibaca enggak menyalahi syariat. Niyatun, niatnya, perkataannya bagus, kelakuannya sudah bagus, niatnya bagus, mutobikun bis sunnah, cocok apa enggak dengan sunnah? Apa sunnah itu? Ya Quran, hadis, ijma, qiyas dan pendapat para sahabat ahli sunnah wal jamaah. Jadi enggak kayak pampak. Pekerjaannya tidak menyalahi syariat. Terus perkataannya, niatnya, nah yang tiga-tiganya ini mutobikun bisunnah, cocok dengan Quran dan hadis, ijma, qiyas, ihsan dan lain sebagainya. Istihsan dan lain sebagainya. Ya, itu mungkin semoga bermanfaat. Silahkan tobat ya, tobat. Kalau masih punya niatan selain taqarrub kepada Allah, mahabbah kepada Allah, bukan karena didorong oleh rasa mahabbah kepada Allah, sudah jangan lakukan. Lakukan ketika niat sudah bagus, niat sudah ikhlas, khalisan mukhlisan. Khalisan ikhlas, mukhlisan memang menjauhi segala sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah. Sekian. Semoga bermanfaat. Yang masih belum belum subscribe. Barangkali bisa bermanfaat. Dan aktifkan lonceng. Tombol lonceng. Supaya setiap video yang dibagikan pasti itu berisi ilmu. Ya, kalau di channel Ahmad Nurholis itu berisi ilmu. Bukan, walaupun terkadang ya sambil ler-leran sambil ketawa-ketawa, tapi intinya kan memang mau memasukkan ilmu seperti itu. Sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. La haula wala quwwata illa billahil azim. Wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.